Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal yang sering terjadi secara tiba-tiba, seperti tiba-tiba macet, tiba-tiba rame, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, dan tiba-tiba lainnya. Ada nggak sih caranya biar kita bisa tahu lebih dulu agar tidak terjadi tiba-tiba? Jawabannya ada, melalui forecasting. Forecast atau peramalan memiliki banyak metode yang bisa digunakan. Namun, pada video ini akan memfokuskan ke metode Holt and Winter dan juga analisis residualnya. Namun, sebelum masuk ke pembahasannya, perkenalkan, nama saya Ahmad Safriza Kamil, NPM akhir 33. Nah, yang akan dibahas di video ini, apa itu metode Holt-Winter, untuk apa analisis residualnya, dan bagaimana cara melakukannya. Oke, jadi Holt-Winter adalah suatu metode perkembangan pemulusan eksponensial sederhana yang memiliki 3 variabel konstanta, yaitu trend, level, dan seasonal. Metode peramalan Holt-Winter terbagi menjadi 2 metode musimannya, yaitu ada metode aditif dan multiplikatif. Selanjutnya, tujuan analisis residual. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana model dapat menangkap pola data historis, termasuk tren dan musiman, secara akurat. Residual dianalisis untuk memastikan bahwa nilainya bersifat acak, tidak memiliki pola tertentu, dan tidak menunjukkan autokorelasi yang menandakan bahwa model telah memodelkan struktur data dengan baik. Selain itu, analisis ini membantu mendeteksi apakah model mengalami overfitting atau underfitting, serta memeriksa kestabilan varians residual atau homoskedastisitas. Masuk ke contoh kasus. Badan Meteorologi dan Klimatologi Indonesia ingin meramalkan suhu permukaan bulanan rata-rata untuk 6 bulan ke depan berdasarkan data historis dari situs Our World in Data dalam periode waktu 2020-2024. Dengan tujuan untuk membantu perencanaan kebijakan mitigasi perubahan iklim dan adaptasi di sektor pertanian, energi, dan kesehatan. Dengan meramalkan suhu bulanan, pemerintah dapat mengantisipasi potensi gelombang panas, kekeringan, atau dampak terhadap hasil pertanian yang sensitif terhadap suhu. Berikut tabel data yang digunakan. Data yang digunakan memiliki jumlah data sebanyak 60 dan hasil perhitungan periodenya adalah 6. Baik, sekarang masuk ke langkah pengerjaannya. Yang harus dilakukan pertama adalah proses inisiasi. Proses ini dilakukan kepada bagian pemulusan tunggal, musiman, dan tren. Mengingat periode yang diperoleh adalah 6, maka inisiasi akan menyesuaikan dengan periode tersebut. Untuk pemulusan tunggal, inisiasi akan dimulai dari data ke-7. Pemulusan tunggal dinotasikan dengan S, dan rumusnya SL plus 1, L itu sama dengan periode, sama dengan XL plus 1, maka S7 sama dengan X7. Selanjutnya adalah pemulusan musiman. Untuk pemulusan musiman, inisiasi akan dimulai dari data ke-1 sampai data ke-6 yang dinotasikan dengan I besar, dan rumusnya adalah I ke T sama dengan 1 per XT dikali XT plus XT plus 1 sampai XT plus L-1 dikali 1 per L atau dikali 1 per periodenya. Selanjutnya pemulusan tren. Untuk pemulusan tren, inisiasi dilakukan dari data ke-6 dan data ke-7 yang dimana itu menyesuaikan dengan periode yang diperoleh. Pemulusan tren dinotasikan dengan B, yang rumusnya adalah B ke L atau B ke periode sama dengan 1 per L kuadrat atau 1 per periode kuadrat dikali XL plus 1 min X1 plus XL plus 2 min X2 sampai XL plus L min XL. Untuk pemulusan tren bagian data ke-7 atau BL plus 1, rumusnya sama dengan 1 per 3L dikali XL plus 1 min X1 plus XL plus 2 min X2 plus XL plus 3 min X3. Setelah proses inisiasi telah dilakukan, untuk setiap pemulusan memiliki rumus yang berbeda dan akan menggunakan parameternya masing-masing. Untuk penentuan angka alfa, beta, dan gamma, bisa melihat video lain yang ada di channel ini. Nah, untuk pemulusan tunggal, rumusnya adalah ST sama dengan alfa dikali XT per I plus 1 min alfa dikali ST min 1 plus BT min 1. I merupakan angka dari pemulusan musimannya dan XT merupakan data yang akan digunakan. Nah, selanjutnya untuk pemulusan musiman. Untuk rumusnya I ke T sama dengan beta T dikali XT per ST plus 1 min beta dikali I ke L yang dikurangi 1. Nah, untuk ST merupakan angka dari pemulusan tunggalnya, dan untuk I ke L min 1 berarti I ke 6 yang dikurangi 1 adalah I ke 5. Dan untuk pemulusan tren,
Rumusnya adalah BT sama dengan gamma dikali ST min 1 plus 1 min gamma dikali BT min 1. Dan yang terakhir, untuk rumus forecast atau peramalannya, itu FT sama dengan ST plus BT dikali L yang dimulai dari L yang pertama atau pemulusan musiman yang pertama. Setelah mendapat nilai forecast sampai bulan Desember tahun 2024 atau data terakhir yang dimiliki, untuk forecasting ke periode selanjutnya dilakukan dengan rumus sebagai berikut. FT sama dengan ST plus BT dikali forecasting yang keberapa dikali pemulusan musimannya. Contoh, berarti untuk yang bulan Januari tahun 2025, 25,59 ditambah min 0,02 dikali 2 dikali dengan 1,007 akan menghasilkan 25,7934 dan begitu juga seterusnya. Hanya yang akan diganti forecasting keberapa dan pemulusan musimannya. Setelah mendapatkan nilai forecastnya, maka kita bisa mendapatkan nilai residualnya. Rumus dari nilai residual adalah nilai dari data aktual yang dikurangi dengan nilai forecastingnya. Maka diperolehlah kolom baru yaitu nilai residualnya. Dengan mendapatkan nilai residualnya, kita bisa mendapatkan nilai absolute E per XI-nya yang dapat digunakan untuk mencari nilai MAPE-nya dengan rumus average dari absolute E per XI dikali 100. Semakin kecil nilai MAPE-nya, hal itu menunjukkan seberapa akurat hasil forecast-nya. Hasil dari plot residualnya menunjukkan residual terlihat acak dan tidak menunjukkan pola tertentu. Hal itu menunjukkan metode Hot Winters sudah menangkap pola utama dalam data dengan cukup baik. Sebagian besar titik residual berada dekat dengan garis nol, menunjukkan prediksi model cukup akurat secara umum. Simetri residual cukup seimbang di atas dan di bawah garis nol, artinya tidak ada bias signifikan dalam prediksi model, atau tidak overfitting atau underfitting. Nah, metode Hot Winters memberikan hasil yang cukup baik untuk data suhu Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Residualnya bersifat acak, kecil, dan tidak menunjukkan pola sistematis yang menandakan bahwa model sudah cukup optimal. Nah, sekarang teman-teman sudah mengetahui nih apa itu Hot Winter, untuk apa tujuan residualnya, dan bagaimana cara melakukannya. Mungkin itu aja untuk video ini. Sekian, terima kasih.